Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika September Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Network Security dan SOP. Pengertian Network Security. Network Security adalah sebuah aturan dan konfigurasi yang berfungsi untuk melindungi integritas, kerahasiaan, serta ketersediaan aksesibilitas jaringan komputer dan data. Manfaat dari keamanan jaringan: yang pertama adalah mengurangi resiko terjadinya pencurian data, sabotase data. Kedua, membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya lainnya. Yang ketiga, memastikan bahwa data yang ada pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa modifikasi. Konsep Network Security. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Adalah aturan yang membatasi pihak ketiga akan akses ke informasi. Konsep ini dirancang untuk mencegah informasi sensitif diakses oleh orang yang salah. Yang kedua adalah integrity atau integritas, yaitu menjamin bahwa informasi yang ada bisa dipercaya dan akurat. Konsep ini melibatkan penjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Adalah konsep yang memastikan bahwa informasi yang ada di jaringan akan selalu tersedia saat dibutuhkan oleh orang yang memiliki akses. Jenis-jenis network security. Yang pertama adalah firewall. Firewall adalah sebuah alat yang menjadi penghalang antara jaringan internal dan eksternal. Firewall beroperasi sebagai pengaman perangkat dari ancaman yang ada di jaringan asing internet. Yang kedua adalah antivirus dan anti-malware. Digunakan untuk mencegah masuknya malware dan menelusuri file yang ada untuk memastikan semua file aman. Yang ketiga adalah keamanan email, merupakan salah satu sistem jaringan yang sering menjadi sasaran cybercrime. Hacker bisa menggunakan email untuk mencuri data-data pribadi pengguna. Selanjutnya SOP. SOP merupakan pedoman kerja bagi setiap perusahaan dan menjalankan kegiatan operasional. Dalam SOP tersebut biasanya diatur ketentuan umum yang berlaku dalam suatu unit kerja, sedangkan ketentuan khususnya dapat diatur sendiri dalam suatu edaran. Secara garis besar, setiap materi dalam SOP terdiri atas: yang pertama adalah kebijakan umum yang terdiri dari tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, dan hal-hal yang diatur dalam sebuah kebijakan. Yang kedua adalah prosedur, biasanya terdiri tentang petunjuk pelaksanaan operasional pekerjaan yang dilakukan berupa urutan pekerjaan yang harus dilakukan dan lebih baik lagi jika dilengkapi dengan flow of dokumen serta contoh-contoh lampiran. Tujuan dari SOP. Yang pertama adalah persiapan untuk mengetahui kebutuhan pembuatan SOP dan menyusun alternatif tindakan yang harus dilakukan oleh sebuah unit kerja. Dapat melakukan identifikasi kebutuhan, evaluasi nilai kebutuhan, serta dapat menetapkan kebutuhan yang sudah dievaluasi. Yang kedua, pembentukan tim, yaitu untuk menentukan tim yang dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan pelaksanaan secara garis besar. Yang ketiga adalah perencanaan, yaitu mengumpulkan berbagai informasi yang sudah direncanakan sebelum menetapkan metode dan teknik penulisan SOP. Yang keempat adalah uji coba, yaitu melakukan uji coba dengan mengimplementasikan SOP yang sudah dibuat. Yang kelima adalah penyempurnaan SOP berdasarkan laporan hasil uji coba. Selanjutnya adalah pemetaan fungsi manajemen jaringan. Yang pertama adalah penyediaan. Fungsi ini memungkinkan manajer jaringan untuk menyediakan perangkat jaringan baru di suatu lingkungan. Mengotomatiskan langkah ini mengurangi biaya dan menghilangkan kemungkinan kesalahan. Pemetaan atau penemuan. Fungsi ini memungkinkan perangkat lunak untuk menemukan fitur jaringan target. Beberapa fitur biasanya ditemukan adalah node dalam jaringan, konektivitas antar node, jenis dan kemampuan vendor untuk node tersebut, karakteristik kinerja, dan lain-lain. Pemantauan. Fungsi ini memungkinkan perangkat lunak manajemen jaringan untuk memantau masalah jaringan dan menyarankan perbaikan. Perangkat lunak dapat melakukan polling perangkat secara berkala atau mendaftarkan diri untuk menerima peringatan dari perangkat jaringan. Salah satu mekanisme perangkat jaringan untuk memberikan informasi sukarela tentang dirinya sendiri adalah dengan mengirimkan perangkat SNMP. Pemantauan dapat mengungkapkan kesalahan dalam jaringan seperti node yang gagal atau salah konfigurasi, kemacetan, kinerja, aktor jahat, intrusi, dan lain-lain.
Manajemen konfigurasi. Fungsi ini memungkinkan perangkat lunak untuk memastikan bahwa konfigurasi jaringan sesuai keinginan dan tidak ada penyimpangan konfigurasi. Patuhan terhadap aturan. Fungsi ini memungkinkan perangkat lunak manajemen jaringan untuk memastikan bahwa jaringan memenuhi standar peraturan dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Change control. Fungsi ini memungkinkan perangkat lunak untuk memastikan bahwa perubahan jaringan dilakukan secara terkendali dan terkoordinasi. Kontrol perubahan dapat mengaktifkan jejak audit yang memiliki aplikasi selama penyelidikan forensik setelah intrusi jaringan. Manajemen aset perangkat lunak. Fungsi ini memungkinkan perangkat lunak untuk menginventarisasi perangkat lunak yang diinstal pada node bersama dengan detail seperti versi dan tanggal pemasangan. Selain itu, ia juga dapat menyediakan penyebaran perangkat lunak dan manajemen tambalan. Keamanan cyber. Fungsi ini memungkinkan perangkat lunak untuk menggunakan semua data yang dikumpulkan dari node untuk mengidentifikasi risiko keamanan di lingkungan IT. Teknologi informasi, khususnya jaringan komputer, pada saat ini telah menjadi salah satu hal yang mendasar dalam semua segi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan sumber daya strategis bagi perusahaan dan perlu diatur dengan baik oleh perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi mendukung aliran dan pengolahan informasi dalam suatu perusahaan secara terus-menerus. Dalam membangun infrastruktur teknologi informasi, kita perlu menggunakan jaringan. Jaringan digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jarak yang terbatas antara dua atau lebih tempat yang berbeda, disebut Local Area Network atau LAN. Kebutuhan fungsi pendukung. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan sistem pendukung dalam melakukan simulasi konfigurasi jaringan Local Area Network. Adapun kebutuhan sistem pendukung yang diperlukan dalam melakukan simulasi konfigurasi jaringan akan dibahas pada subbab berikut. Yang pertama adalah perangkat jaringan. Kebutuhan perangkat jaringan dalam melakukan konfigurasi jaringan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah router 3 buah, switch 15 buah, komputer klien 45 buah, satu komputer server 1 buah, kabel strike 15 buah, kabel otomatik 2 buah, server 1 buah 16, internet protokol. Kebutuhan perangkat jaringan dalam melakukan konfigurasi jaringan perusahaan. Teman-teman dapat melihat gambar umum penggunaan IP statik pada router dan server. Selanjutnya adalah tahapan rancangan jaringan. Pembuatan desain jaringan. Telah mengetahui kebutuhan jaringan, selanjutnya kita akan melakukan desain jaringan yang akan kita buat. Adapun desain jaringan yang penulis buat sesuai dengan studi kasus pada perusahaan. Langkah konfigurasi jaringan 1. Lakukan konfigurasi router pada gedung A lantai 1 pada fast Ethernet 2.0 dengan IP address 192.168.1.1, sedangkan subnet masknya 255.255.255.0 yang merupakan IP address kelas C. Selanjutnya, melakukan konfigurasi pada server yang ada di gedung A lantai 1. Settingan pada server dengan IP 192.168.1.2 secara statik. Alasan kita menggunakan IP statik ialah agar IP yang kita gunakan pada server tidak diganggu. Selanjutnya, membuat setting router server pada setiap komputer klien. Secara DHCP untuk memudahkan komputer klien mendapatkan IP secara otomatis. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Start IP address maksudnya dimulai IP untuk komputer klien kita, yaitu 192.168.1.3 yang mana IP 192.168.1.1 dan 192.168.1.2 telah kita gunakan pada router dan server. Sampai dengan proses ini, router fast Ethernet 2:0, komputer pada server gedung A lantai 1 dan komputer klien gedung A lantai 1 telah mendapatkan IP address. Hasil konfigurasi IP address pada gedung A lantai 1. Kemudian kita akan mengatur komputer yang ada pada gedung A lantai 2. Lakukan pengaturan pada router fast Ethernet 3:0 dengan memberikan IP 192.168.2.1. Selain itu, kita membuat settingan IP address untuk komputer klien secara DHCP pada router fast Ethernet 3:0.
IP DHCP excluded address merupakan IP yang tidak boleh digunakan komputer klien karena IP tersebut telah digunakan oleh router fast Ethernet 3:0. Pada saat ini, komputer klien pada gedung A lantai 2 telah mendapatkan IP address secara otomatis. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada router gedung A fast Ethernet 4:0 dengan memberikan IP 192.168.3.1. Selain itu, kita membuat settingan IP address untuk komputer klien secara DHCP pada router fast Ethernet 3:0. Pada saat ini, komputer klien pada gedung A lantai 2 telah mendapatkan IP address secara otomatis. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada router gedung A fast Ethernet 0:0 dengan memberikan IP 11.6.2.1 yang merupakan IP kelas A. Pada tahapan ini, tentunya kita bebas memilih IP kelas mana saja. Namun kami menggunakan IP kelas A untuk mencoba sebagai media pembelajaran antara IP kelas A dan C. Dapat digunakan supaya tidak terpaku dengan IP kelas C. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada router gedung B fast Ethernet 0:0 dengan memberikan IP 11.6.2.2 dengan subnet mask 255.0.0.0 yang merupakan IP kelas A. Kemudian, kita mengatur komputer yang ada pada gedung B lantai 1. Lakukan pengaturan pada router fast Ethernet 1:0 dengan membersihkan IP 192.168.1. Selain itu, kita membuat settingan IP address untuk komputer klien secara DHCP pada router fast Ethernet 1:0. Pada saat ini, komputer klien pada gedung B lantai 1 telah mendapatkan IP address secara otomatis. Kemudian kita mengatur komputer yang ada pada gedung B lantai 3. Lakukan pengaturan pada router fast Ethernet 3:0 dengan memberikan IP 192.168.20.1. Selain itu, kita membuat settingan IP address untuk komputer klien secara DHCP pada router fast Ethernet 3:0. Saat ini komputer klien pada gedung B lantai 1 telah mendapatkan IP address secara otomatis. Sampai pada tahapan ini, kita telah membuat konfigurasi dua gedung, yaitu gedung A dan gedung B. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada router gedung C fast Ethernet 0:0 dengan memberikan IP 11.6.2.2 dengan subnet mask 255.0.0.0 yang merupakan IP kelas A. Pada tahapan ini, kami konfigurasi IP address router secara otomatis di menu config dengan memasukkan IP address dan subnet mask. Dalam hal ini, pilihan kami melakukan konfigurasi melalui menu config sebagai media pembelajaran karena pada tahapan sebelumnya melakukan konfigurasi dengan cara CLI. Kemudian, kita akan mengatur komputer yang ada pada gedung C lantai 1. Lakukan pengaturan pada router fast Ethernet 1:0 dengan memberikan IP 192.168.11.1. Selain itu, kita membuat settingan IP address untuk komputer klien secara DHCP pada router fast Ethernet 1:0. Saat ini komputer klien pada gedung C lantai 1 telah mendapatkan IP address secara otomatis. Kemudian, kita akan mengatur komputer yang ada pada gedung C lantai 2. Lakukan pengaturan pada router fast Ethernet 3:0 dengan memberikan IP 192.168.1.2.1. Selain itu, kita membuat settingan pada IP address untuk komputer klien secara DHCP pada router fast Ethernet 1:0. Saat ini komputer klien pada gedung C lantai 2 telah mendapatkan IP address secara otomatis. Kemudian kita akan mengatur komputer yang ada pada gedung C lantai 3. Lakukan pengaturan pada router fast Ethernet 3:0 dengan memberikan IP 192.168.1.4.1. Selain itu, kita membuat settingan IP address untuk komputer klien secara DHCP pada router fast Ethernet. Saat ini komputer klien pada gedung B lantai 1 telah mendapatkan IP address secara otomatis. Sampai pada tahapan ini, kita telah membuat konfigurasi 3 gedung, yaitu gedung A, B, dan gedung C. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi RIP routing pada setiap router pada jaringan kita. Add new truck ID yang telah kita setting di setiap router yang telah kita masukkan sebelumnya. Proses ini merupakan suatu cara membuat komputer yang ada pada jaringan kita dapat terhubung satu sama lain walaupun di new truck yang berbeda. Yang pertama adalah pengujian pada komputer gedung A. Pada tahap ini menunjukkan sistem konfigurasi pada jaringan yang sudah dibangun dan memastikan bahwa dalam pengkonfigurasian telah sukses baik secara keseluruhan komputer pada gedung A. Yang kedua adalah pengujian pada komputer gedung B. Pada tahap ini menunjukkan sistem konfigurasi pada jaringan yang sudah dibangun dan memastikan bahwa dalam konfigurasi telah sukses baik secara keseluruhan komputer pada gedung B.
Selanjutnya adalah mikrotik. Pengertian mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router neutral yang handal. Mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP neutral dan jaringan wireless. Cocok digunakan oleh ISP, provider hotspot, dan warnet. Sejarah mikrotik. Mikrotik adalah sebuah perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia, bersebelahan dengan Rusia. Pembentukannya diprakarsai oleh John Trulli dan Arnis Rekstins. Jenis-jenis mikrotik ada dua, yaitu mikrotik router OS dan mikrotik router board. Fitur mikrotik ada address list, asynchronous, bounding, bright, data rate management, DHCP, dan hotspot. Kelebihan dan kelemahan mikrotik. Kelebihan router ini lebih murah dibanding dengan router lainnya. Router OS mikrotik sudah bisa mendeteksi berbagai macam Ethernet card atau LAN card dari berbagai vendor yang ada. Kelemahan sertifikasi mikrotik kurang populer. Konfigurasi dasar mikrotik. Konfigurasi mikrotik kita dapat menggunakan telnet, SSH, dan Winbox. Akses mikrotik ada 3, yaitu via konsol, via Winbox, dan via web. Mikrotik sebagai NAT, Neutral Address Translation. Mikrotik sebagai NAT, Neutral Address Translation, atau yang lebih bisa disebut dengan NAT, adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya pengguna metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan atau security, dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. Mikrotik sebagai transparent web proxy merupakan salah satu fungsi proxy adalah untuk menyimpan chains. Apabila sebuah LAN menggunakan proxy untuk berhubungan dengan internet, maka yang dilakukan oleh browser ketika user mengakses sebuah URL web server adalah mengambil request tersebut di proxy server. Mikrotik sebagai bridging bridge adalah suatu cara untuk menghubungkan dua segmen neutral terpisah bersama-sama dalam suatu protokol sendiri. Paket yang di forward berdasarkan alamat internet, bukan IP address seperti halnya router. Karena forwarding paket dilaksanakan pada layer 2, maka semua protokol dapat melalui sebuah bridge. Mikrotik sebagai MRTG atau graphing adalah tool pada mikrotik yang difungsikan untuk memantau perubahan parameter pada setiap waktu. Perubahan-perubahan itu berupa grafik, up to date, dan dapat diakses menggunakan browser. Mikrotik sebagai bandwidth limiter. Mikrotik juga dapat digunakan untuk bandwidth limiter untuk mengontrol mekanisme alokasi data rate. Secara umum ada dua jenis manajemen bandwidth pada mikrotik, yaitu simple queue dan queue tree. Silakan gunakan salah satu saja.